Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PCC minggu ini, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selaku jemaat, pernahkah saudara melihat atau menginginkan seorang pendeta sangat sibuk mengurus banyak hal, mengunjungi orang sakit, menghadiri setiap pesta jemaat, mencari dana pembangunan gereja, turun ke lapangan membagi-bagi sembako kepada orang-orang miskin, ditambah lagi aktif di berbagai organisasi? Bagaimana pendapat saudara tentang itu? Pernahkah saudara berpikir bahwa pendeta yang demikian itu tidak diragukan lagi akan kurang waktunya berdoa dan memberitakan firman Allah? Memang pendeta itu tetap berkhotbah, tapi berapa banyak waktu yang ia pakai untuk berdoa dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan? Tidak diragukan lagi, mereka akan melalaikan firman Allah jika mereka mengerjakan semua yang saya sebutkan di atas. Seperti ke-12 murid ini, ketika mereka masih harus membagi-bagikan makanan kepada para janda, mereka akan mengabaikan tugas pentingnya, yakni berdoa dan menyampaikan firman Allah. Artinya mereka tidak bisa melakukannya sekaligus. Dalam ayat 2 dituliskan, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Lalu para rasul ini mendelegasikan tugas pelayanan meja itu kepada jemaat, yakni orang-orang yang baik penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Dalam ayat 3 dituliskan, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Akibat dari kebijakan ini adalah perkembangan dan pertumbuhan jemaat yang pesat. Dalam ayat 7 dituliskan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut data yang dihimpun, pertambahan jemaat di gereja kita tidaklah memuaskan. Jangankan pertambahan, kehadirannya pun hanya mencapai 30-40% saja.
Padahal sudah sangat banyak dimunculkan program untuk mencapai jumlah kehadiran yang maksimal. Mungkinkah ini diakibatkan kurangnya waktu berdoa para pendetanya atau kurangnya waktu untuk menyelidiki kebenaran firman itu? Karena terlalu sibuk mengurus banyak hal? Menurut saya, pendeta tidak harus mengurusi semua pekerjaan pelayanan itu. Baiklah itu didelegasikan kepada orang-orang yang baik, penuh Roh Kudus dan hikmat, sehingga waktu para pendeta semakin banyak untuk berdoa dan menyampaikan firman Allah seperti yang dilakukan rasul-rasul itu. Para pertua, baiklah menyelesaikan berbagai persoalan di jemaat, seperti sejatinya tugas para tua-tua yang dituliskan dalam kitab Musa. Di sana dituliskan bahwa persoalan-persoalan jemaat diselesaikan tua-tua itu. Dan jika mereka tidak mampu menyelesaikannya, barulah mereka bawa kepada Musa, pemimpin utama umat Tuhan itu. Demikian juga tentang pembagian-pembagian makanan atau santunan-santunan. Baiklah itu dikerjakan para diaken. Para diaken itu haruslah orang-orang yang baik hati, berhikmat dan penuh dengan Roh Kudus. Dengan demikian, jemaat yang dilayani akan merasa tidak diabaikan. Jika jemaat merasa diabaikan, mereka akan bersungut-sungut seperti para janda-janda di jemaat mula-mula. Dan jika sudah bersungut-sungut, tentu mereka akan malas datang ke gereja. Dan jika pembagian tugas dilakukan dengan baik, maka pemberitaan firman yang menjadi tugas utama gereja dapat disampaikan dengan baik, sebab dilakukan para pengkhotbah yang punya banyak waktu berdoa dan menyelidiki firman itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik pelayan maupun jemaat, semua harus menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk diselamatkan, untuk memperoleh yang kekal. Jadi bekerjalah untuk mendapatkannya. Sebab jika kita terlalu sibuk untuk mendapatkan sesuatu yang dapat melengas, maka kita adalah orang yang paling malang. Ingatlah, ketika orang banyak itu datang kepada Yesus untuk sesuatu yang dapat melengas, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi sebaliknya diberi teguran dan peringatan. Katanya, bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat melengas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini dilakukan musyawarah warga Sidirunggun di tengah-tengah gereja. Ini adalah wadah dan kesempatan baik bagi seluruh jemaat untuk menyampaikan buah pikirannya tentang apa yang masih harus perlu dilakukan. Seperti sungut-sungut para janda itu. Kalau mereka tak bersungut-sungut, mungkin ide pengangkatan para diaken itu tidak muncul saat itu, tapi karena sungut-sungut itu muncullah ide baik, mengangkat diaken untuk melayani mereka. Tapi dalam musyawarah ini tentunya tidak diharapkan bersungut-sungut, tetapi dapat menyampaikan idenya penuh dengan damai, menyampaikan keinginan serta solusi dengan cara yang baik, dengan penuh hikmat. Dengan demikian, pelayanan di tengah-tengah gereja diharapkan dapat mengalami pertumbuhan seperti pada gereja mula-mula yang dilayani para rasul-rasul Kristus. Amin.